Halo Smart People, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk senantiasa selalu beraktivitas dalam aktivitas masing-masing. Tidak lupa saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar pertanian, karena saya seorang petani tentunya. Nah, seperti yang saya katakan, akhir-akhir ini sih saya sibuk dengan kepribadian atau urusan pribadi saya, jadi tidak sempat upload video tentang seputar pertanian tentunya. Nah, oleh karena itu juga saya belum tahu keadaan tanaman yang saya budidayakan. Jadi kita mulai dari kontrol tanaman saja dulu. Setelah kemarin kita mulai aplikasikan kembali pengaplikasian pestisida pada budidaya bawang daun. Sekarang kita kontrol. Semoga selalu ada hal positif yang bisa kita dapat dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, hujan dari kemarin belum reda, sekarang juga masih tetap gerimis. Barusan hujan besar, sekarang sudah reda, tapi gerimis lagi. Oke, bagaimana tanaman yang saya akan kontrol? Tetap di seputar pertanian. Yang pertama akan kita kontrol adalah bawang daun. Nah, sekaligus saya memanen bawang daun punya salah satu orang tua saya, Pak Guru. Nah, sambil berjalan ke perjalanan tempat kita ngontrol. Nah, ini dia bawang daunnya. Ini bawang daun usia kurang lebih 2 bulan lebih atau 70 harian lah. Di sini terdapat bekas jamur atau embun bulu. Nah, terlihat jelas. Ini bekas embun bulu. Nah, di sini masih ada. Masih ada spora jamurnya. Nah, ini penyebarannya dalam satu malam. Kalau tidak cepat tanggap dan tepat pengaplikasian fungisida, ini bahaya. Repot ini. Nah, repot. Nah, terlihat jelas tuh. Spora jamur. Mirip jamur-jamur oncom lah. Nah, tuh pinggirannya. Ini alhamdulillah tidak sempat keburu tertangani. Itu yang pertama, penyakitnya embun bulu. Berarti cara penanganannya atau penanggulangannya memakai fungisida, baik protektif, kuratif, sistemik ataupun kontak. Kita tinggal cari dan menyesuaikannya saja. Pupuk tercukupi, hanya saja masih tinggi kandungan nitrogen. Nah, ini bahaya ini. Ini jamur masih aktif. Ini bahaya. Jadi baiknya kita buang. Kita petik, kita buang. Karena penyebarannya itu tidak terlihat oleh kasat mata. Kita buang. Buang yang jauh. Kita buang yang jauh. Nah, pemberian pupuknya tepat. Hanya saja kita tinggal menggunakan fungisida. Yang kedua, nah ini terdapat larva lalat. Nah, ini larva lalat. Berarti kita harus merolling insektisida yang dipakai karena tidak cocok. Nah, ini masih aktif, masih aktif. Kita ganti insektisidanya. Oke, selain dari itu semua baik-baik saja. Tinggal kita ganti fungisida dan insektisidanya sesuai dengan kebutuhan. Itu mengapa saya selalu bilang awasi, kenali, dan cermati. Itu. Oke, kita lanjut ke tanaman yang berikutnya. Karena sekarang hujan, jadi kita mulai dari yang dekat-dekat saja dulu. Lanjut ke tanaman kubis yang kita sudah review. Mari. Oke Smart People,
sampai di tempat kedua, yaitu tanaman kubis yang kita review penanamannya dan pemberian pupuk Enjilo. Saya jelaskan dulu sedikit. Di sini saya tidak memberikan pupuk dasaran yang pertama. Yang kedua, saya hanya memberikan pupuk NPK Mutiara, itu pun dosisnya sedikit. Kenapa? Saya sengaja melakukannya untuk uji coba salah satu produk pupuk hormon dan nutrisi cair. Silahkan, ada videonya, silahkan cari, yaitu pupuk Enjilo. Nah, sejauh yang saya rasakan, perkembangan dan pertumbuhan atau dampak pada tanaman yang saya tanam itu sangat signifikan, atau boleh dikatakan sangat saya rekomendasikan. Hanya saja mungkin butuh ketelitian, pertama untuk dosisnya, yang kedua cara pengadonan dan dimix pada waktu di air. Nah, seperti itu harus hati-hati karena larutan bentuk si Enjilo tersebut kental. Nah, ini dia tanaman kubisnya. Tuh. 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 Kita cek. Tuh, sudah mulai masuk proses pemintalan. Kita lihat. Dalamnya sehat. Tidak terdapat hama seperti Plutella ataupun ulat. Tuh, sehat. Tuh. Berarti inseknya tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dosis untuk inseknya. Tuh. Daunnya tebal, sehat. Nah, ini saya kasih pupuk Enjilo. Nah, ini sakit. Tadinya ini akan terkena akar gada. Tapi lumayan membantulah, bisa sedikit mengurangi. Tuh, sehat. Nah, ini juga tadinya terkena akar gada. Ini terkena. Di sini saya menemukan kurang tepatnya fungisida yang saya pakai. Nah, dalam artian fungisida baik kontak maupun sistemiknya itu kurang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu ataupun tepat dosis. Jadi kita bisa rolling lah. Karena saya masih belum memakai golongan triazol. Nah. Iya nges eureunana Enjilona bakal hilang enog. Sekedar info. Saya lupa tanggal berapa saya tanam, tanggal berapa saya kasih pupuk Enjilo, dan tanggal berapa saya kasih pupuk NPK Mutiara pada budidaya kubis ini. Namun dilihat dari bentuk fisik, kurang lebih ini 2 bulan, 60 harian lah, 60 harian ada. Tapi untuk kalau bagi kalian yang penasaran, silahkan carilah, ada di video yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, ini untuk kubis ini. Saya lupa lagi. Kebetulan yang merawat dan menanam ada, jadi kita samperin aja. Menta udud maneh, udud sesoranganan bae jarum coklat ge. Nah, saya aplikasikan 2 kali penyemprotan untuk pada daun si pupuk Enjilonya dan 1 kali pengecoran. Jadi hasilnya seperti barusan. Terlihatlah. Hasilnya seperti inilah. Seperti ini. Tuh. Daunnya tebal. Tuh. Di sini kita harus stop untuk pemberian si pupuk Enjilo tersebut. Kenapa? Karena saya takutnya akan lama lagi untuk proses pemintalan atau si proses bertelurnya si kubis yang saya tanam. Jadi saya takut lambat. Jadi saya stop untuk 2 kali penyemprotan dan 1 kali pengecoran. Seperti itulah. Bagi kawan-kawan semua yang pengen merasakan efek dari si pupuk Enjilo tersebut, silahkan cari di online shop lah. Yang lebih pasti Bukalapak, Akulaku, Lazada, dan Shopee ada. Silahkan cari. Saya rasa kontrol untuk hari ini cukup. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Kebetulan saya sedang melakukan proses panen bawang daun di atas. Yuk.
Oke smart people, sampai di lahan yang ketiga. Dan alhamdulillah juga kondisinya terang menerang. Nah, di sini saya sedang melakukan proses panen bawang daun. Tuh, di belakang sedang dilakukan proses pencabutan. Nah, di sini saya ingin mengulas kembali. Ini lahan di mana kita review proses tentang perbedaan unsur hara tanah. Di mana dalam satu lahan saja sudah beda, apalagi beda wilayah dan beda lokasi. Contohnya seperti ini. Nah, terlihat jelas smart people. Yang sebelah sini itu tumbuhannya cepak atau rata. Bisa kita panen. Sementara yang sebelah sini itu tumbuhannya cenderung kerdil. Nah, cenderung kerdil seperti ini. Tuh, kerdil. Jadi tidak mungkin kita paksakan untuk kita jual dengan alat sayur. Alternatifnya kita pakai untuk skala bibit. Bisa kita tanam kembali atau kita jual. Nah, sementara yang sebelah sini itu bagus. Apalagi yang atas tuh. Sedang dilakukan proses pemanenan. Tuh, dalam satu baris saja satu betengan sudah beda. Ini kerdil. Yang sebelah sana bagus. Padahal saya tidak pernah membeda-bedakan proses pemeliharaan, baik pengolahan lahan, pemberian pupuk, pengaplikan pestisida, penaburan pupuk NPK, saya semua sama. Hanya saja seperti yang saya katakan, unsur hara dalam tanah itu pasti berbeda. Nah, contohnya dalam satu lahan saja sudah berbeda, apalagi di beda tempat dan beda lokasi karena lingkungan, mungkin kebiasaan dan lain hal sebagainya. Tuh, sedang dilakukan proses pemanenan. Nah, idealnya untuk proses melakukan pemanenan bawang daun itu usianya disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan si bawang daun yang dibudidayakan. Karena di setiap daerah atau wilayah pasti berbeda. Pertumbuhan tanaman itu ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Bagaimana kita merawat, memberikan pupuk, mengaplikan pestisida dan lain sebagainya. Nah, sebagai bukti kalau barusan turun hujan tuh, basah. Tapi untuk kualitas bawang daunnya tersendiri ini tergolong baik. Tuh. Di mana saya tidak menemukan hama yang begitu berarti. Dalam artian ulat ada, tuh terlihat ada, larva lalat juga ada. Nah, hanya saja itu masih di bawah ambang pengendalian batas. Jadi di bawah normal. Kita biarkan. Karena juga mereka makhluk hidup, butuh makan dan butuh siklus penghidupan. Untuk fungisidanya sendiri saya rasa sudah tepat sasaran. Sudah tepat lah, sudah cocok. Dalam artian bahwa untuk kualitas bawangnya tuh tidak pecah dan berlendir. Hanya saja mungkin ada pecah sedikit, itu bisa dikarenakan faktor hujan atau cuaca. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ditutup barusan karena turun hujan. Ditutup, sekarang sudah reda. Nah, ini hasilnya cukup baik. Ini sengaja dipakai ikan karung untuk meminimalisir resiko kegagalan atau kerusakan pas bongkar muat atau muat dan bongkar. Nah, seperti ini. Oke, smart people, kita cukupkan perjalanan kita hari ini. Semoga selalu ada nilai positif yang selalu mungkin bisa menjadi alternatif dalam setiap budidaya, khususnya di setiap pertanian. Tinggal kita merubahnya, tanaman apa yang kita budidayakan, bagaimana cara kita mengakalinya, dan lain hal sebagainya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Saya mau lanjut bekerja.